الفاتحة للصاحب الراتب الحداد سيد عبد الله بن علي الحداد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masih diberi kesehatan, iman, Islam, ihsan, dan kita semua masih ditakdirkan oleh Allah bisa melangkahkan kaki kita untuk bertolabul ilmi di majelis yang mubarak ini insyaallah, dan bersama-sama kita berzikir, bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita di sini menjadikan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, barokahnya Allah Subhanahu wa taala, maunahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadikan Allah ridha kepada kita. Amin ya amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit kami ingin menyampaikan tentang pentingnya niat dalam kita menjalani suatu ibadah atau hal yang baik. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Sayyid Abdullah bin Alawil al-Haddad mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kaum muslimin yang membaca kitabnya, beliau berkata, wa alaika ya akhi bi islahin niyah, bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafkidiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal. Tetaplah engkau wahai saudaraku untuk senantiasa memperbaiki niat. Kenapa kok wasiatnya beliau senantiasa untuk mewasiati kita itu disuruh untuk memperbaiki niat, karena niat ikhlas itu sulit. Niat ikhlas itu sulit. Kadang di awal bisa ikhlas, di pertengahan gak ikhlas. Kadang sekarang bisa ikhlas, besok gak bisa ikhlas. Gitu. Maka di sini Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan, perbaiki niat kamu, ikhlaskan niat kamu, teliti. Kita disuruh meneliti niat kita sudah baik apa belum. Kemudian disuruh mikir-mikir, niat kita ini niatnya untuk dunia apa akhirat, apa surga, apa kenikmatan, pahala, dan lain sebagainya. Maka di sini penting. Ini kita disuruh untuk memperbaiki, kemudian berpikir, meneliti niat kita sebelum masuk menjalankan suatu amal. Karena apa Bapak-bapak? Karena niat ini adalah asasul amal.
pondasi amal. Jika pondasi ini retak, pondasi ini nggak kuat, maka bangunan pun ya diragukan. Wal a'malu tabi'atun laha. Nah, amal itu mengikuti pondasi. Nah, bangunan kan mengikuti pondasi, Pak. Kuatnya bangunan itu tergantung pondasi. Begitu juga ngamal. Amal kita itu tergantung niat kita. Baik buruknya suatu amal, sah atau tidaknya suatu amal, itu tergantung niat. Amalnya bagus, tapi niatnya jelek, nggak jadi bagus. Tapi Pak, kalau amalnya jelek, niatnya bagus, ya malah nggak jadi. Misalkan mau ngambil ayamnya tetangga, baca bismillah, niat lillahi ta'ala, ya salah tempat. Untuk meyakinkan kita semua dalam hal niat, di sini beliau mengatakan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer, yang masyhur. Rasulullah dawuh, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu ang pamestine utai pira-pira ngamal binniyati iku tetep kelawan niat. Sahnya ngamal itu sebabnya niat. Niate harus benar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Niatnya dibuat apa? Sampai baca Quran saja niatnya salah ya, akhirnya salah. Begitu. Maka penting, Pak. Misalkan mencari ilmu seperti ini, ngaji. Ini niatnya juga penting. Penting. Karena apa? Karena Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa'lam ayyuhal haris, wahai orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Al-muqbil ala tibasil ilmi, yang pengen ilmunya tambah dan manfaat. Al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbah, yang sangat menggebu-gebu untuk mencari ilmu. Wa farti ta'atushi ilaihi, dan sangat bahasa Jawanya itu ngorong banget butuhnya ilmu, saking semangatnya mencari ilmu. Malam minggu ngaji, minggu pagi ngaji, malam Senin ngaji, setiap malam ngaji. Kemarin malam Sabtu ngaji terus. Ini kalau enggak kita niati yang baik, cuma-cuma. Akhirnya apa? Akhirnya cuma kelihatan bagus ngaji gitu aja. Di akhiratnya enggak dapat. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah wa taqaddum 'alal aqran. Ketika kamu ngaji, menuntut ilmu, niat kamu untuk bersaing dengan temanmu, untuk supaya dipandang orang lain, biar supaya dipandang, wah sekarang bisa ngaji misalkan. Wa taqaddum 'alal aqran, dan supaya lebih unggul dari orang lain karena bisa ngaji, bisa baca Quran, bagus suaranya. Wasti'mala wujuhin nas, dan niatnya karena pengen dipuji. Pengen dipuji manusia, pengen dipuji temannya. Wa jam'a khutamid dunya, dan niatnya ngaji nanti supaya bisa ngaji, bisa mengumpulkan harta dengan ilmunya. Ini salah. Maka kata Imam Ghazali, ketika niatmu seperti itu, fa'anta sa'in fi hadmi dinika, kamu secara tidak langsung sudah merobohkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, sudah menjual akhirat kamu ganti dengan dunia. Pentingnya niat, Pak. Kenapa sih sama-sama kita melakukan suatu amal kok enggak kita niati yang baik sekalian? Satu niat mendekatkan diri kepada Allah, yang satu niat pengen lancar hal dunia, pengen dilihat orang, pengen populer,
pengen pangkat dan lain sebagainya. Sama-sama dikasih sama Allah. Ketika kita sholat misalkan, sholat duha, kemudian tujuan kita pengen kaya dan lain sebagainya, ini juga dikasih. Karena ada hadis yang menerangkan barang siapa yang membuat sholat duha maka akan dilancarkan rezekinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya yang lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ketahui niatan seperti ini benar tapi salah. Benar sama Allah, niatnya sama Allah, ibadahnya kepada Allah. Cuma niatnya pengennya hasil manfaat ini pengennya di dunia, nanti di akhirat nggak dapat. Oleh karena itu, ayo kita belajar sama-sama niat. Mending kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, lebih-lebih bisa ikhlas kepada Allah. Ya, kalau saya nggak bisa, ya belajar. Selama kita belajar, insya Allah, ketika barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan menuju Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya ketika kita niat dalam beramal mendekatkan diri kepada Allah atau lebih-lebih bisa ikhlas? Maka dua hal akan dapat. Keenakan dunia, kemakmuran dunia, kemudahan dunia akan dikasih oleh Allah. Itu udah janjinya Allah. Orang-orang soleh itu ketika mau beramal itu fokusnya di akhirat, fokusnya ke Allah. Bahkan di dalam kitab Hikam dikatakan, orang itu kalau sudah soleh Pak, keyakinannya udah kuat, akhirat itu deket, di telapuk tangan di depan mata. Akhirat yang dilihat itu akhirat, dunia nggak kelihatan. Itu kalau sudah tingkatannya yakinnya sudah di situ dikatakan cahayanya itu udah bersinar. Tingkatan keyakinan. Kalau kita orang awam masih tingkatan iman percaya gitu aja, tapi tidak ada salahnya dan harus belajar. Ayo kita harus belajar menata niat kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Tambiul Ghafilin mengatakan, Rasulullah itu mewanti-wanti umatnya, saya itu takut kepada kalian. Kalian itu akan melakukan hal yang merugikan, yaitu syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Yaitu beribadah tapi niatnya nggak lillahi ta'ala. Beribadah tapi niatnya selain Allah. Ini syirik khafi, Pak. Syirik yang tersembunyi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka ayo kita belajar. Belajar, niati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita belajar, nanti ketika kita sudah niat, benar-benar niat takarrub mendekatkan diri kepada Allah, maka kita mau maksiat itu eman-eman, Pak. Sayang. Saya sudah membangun kedekatan saya sama Allah, masa saya hilangkan begitu saja dengan maksiat. Maksiat yang bening-bening misalnya. Yang sulit itu yang bening-bening itu, Pak. Apalagi yang sering keluar rumah. Ini kalau enggak niatnya ibadah itu enggak takarrub kepada Allah. Ini ada pemikiran, dan pemikiran ini biasanya bujuk rayu setan. Contoh, ketika niatnya itu enggak mendekatkan diri kepada Allah, ini orang ini akan iktimad bil amal, bergantung pada amal. Kemudian dia keluar dari rumah melihat kemaksiatan, dia lihat yang bening-bening, misalkan. Contoh. Nah, ketika melihat dalam hatinya begini, nanti baca istighfar 100 kali udah hilang. Gitu. Ini contoh yang niatnya dalam berzikir, dalam beramal ini enggak mendekatkan diri kepada Allah. Di situ. Ini dia masih fokusnya di amaliyah. Misalkan kita ngecas HP, fokusnya masih di kabel. Bukan kok fokus di listriknya. Padahal kita butuh listriknya kan.
Dan ketika kita nggak takorup sekalian, mendekatkan diri kepada Allah, niatkan, nggak ikhlas sekalian, maka kita masih di area amal gitu. Masih senang amal. Maka ketika kita terguling dalam kemaksiatan, kita terpleset di kemaksiatan, kita ingat, nanti bisa sholat sunnah, bisa berzikir gini-gini, bisa istighfar. Allah janji akan mengampuni orang yang beristighfar. Kata Robi Adawiyah, istighfarmu itu masih perlu diistighfari. Istighfarmu masih perlu diistighfari. Karena apa? Ketika kita istighfar menghadap kiblat, astagfirullahaladzim, keluar dari masjid, bisa jadi kita maksiat. Masih berani. Bahkan di masjid saja masih buka HP yang enggak gitu. Ini yang istighfar perlu diistighfar. Maka kembalinya ke niat, Pak. Niat. Maka para aulia Allah termasuk Sayyid Abdullah bin Alam al-Haddad mewanti-wanti, niat kamu itu tata. Niat itu seperti iman. Kadang sekarang bisa lurus, nanti belok. Kadang di awal lurus, pertengahan belok. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, awalnya saya niat mendekatkan diri kepadamu ya Allah, la ilaha illallah. Di pertengahan diingatkan sama setan, anak istrimu belum makan, ayo sekalian minta supaya dilancarin dengan ini zikir kamu. Akhirnya belok. Toh padahal itu sudah janjinya Allah. Barang siapa mendekat kepadaku, akan kumudahkan urusan dunia akhirat. Jadi para wali-walinya Allah tidak fokusnya tidak di situ, fokusnya ke Allah. Di dalam kitab Hikam dikatakan, orang-orang soleh itu punya teman sejati. Teman sejati yang mana melihat cacatnya kita, cacatnya orang soleh itu tidak jadi masalah. Contoh punya kesalahan, ini tidak masalah, teman sejati kita. Dan teman sejati ini tidak berharap kebaikan dari kita, tidak berharap manfaat dari kita, tidak mengambil kemanfaatan. Justru malah dikembalikan semua. Siapa itu teman sejati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini temannya orang-orang soleh, termasuk bapak-bapak yang mau berzikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana jalisuman zakaroni. Saya jalisuman, teman duduk orang yang menyebutku, kata Allah. Saya teman duduk orang yang menyebutku. Ayo sekalian kan, kita belajar. Memang niat itu sulit, tapi nggak ada salahnya kita belajar. Sekalian kita niati yang tulus, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ilallah illa bima syara'a ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal faraid wa nawafil. Lah, caranya mendekatkan diri kepada Allah niatan ini tidak bisa terlaksana kecuali kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kewajiban, kesunahan. Pentingnya niat. Hadirin rahimakumullah, ketika kita dalam beramal atau tholabul ilmi, ngaji, kok niat kita salah, misalkan di sini dikatakan fasafqatuka khasiratun wa tajaratuka ba'iratun. Ketika niat kamu dalam beribadah, ketika niat kamu dalam bertolabul ilmi kok salah, maka kamu adalah seperti orang pedagang yang rugi. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Dan ketika kita ngaji, niat kita salah. Niat kita salah seperti yang saya ungkapkan tadi, niatnya salah. Ini seperti kita menjerumuskan diri kita dan menarik guru kita. Gitu, Pak.
dalam kerugian. Wasyarikun laka fi khusronika. Kerugian di akhirat. Nanti di akhirat itu murid bisa narik gurunya. Kata Imam Ghazali. Karena apa? Karena muridnya niatnya salah. Karena gurunya dianggap menolong orang yang zalim. Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Atau punya ilmu niatannya salah mencari ilmu. Sehingga penggunaan ilmu salah. Wa huwa kaba'in sayfin. Guru itu seperti penjual pedang, Pak. Kemudian murid itu pembelinya. Ketika pembeli pedang ini, misalkan membeli pedang digunakan untuk perang atau membunuh orang, ini yang penjual pedang juga salah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'ana ala maksiatin, man barang siapa a'ana menolong, dia menolong ala maksiatin dalam kemaksiatan, dalam hal dosa, walau bisyatri kalimatin, meskipun satu kalimat saja, setengah kalimat saja, karena maka orang yang menolong tadi syarikan itu menjadi teman lahu bagi orang yang bermaksiat. Maka wasiatnya Imam Ghazali, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Jadi dalam hal mencari ilmu, dalam hal kita beramal, kata Imam Ghazali, ini dianjurkan untuk mencari hidayah, petunjuk Allah. Petunjuk Allah dalam mengaji atau beramal. Duna mujaratir riwayah. Jangan hanya mencari sanad, dan jangan hanya saya pernah ngaji ke kiai ini, tapi ilmunya tidak diamalkan. Karena malaikat akan membentangkan sayapnya ketika orang yang ngaji niatnya benar ini akan ditutupi sayapnya malaikat. Wahitanal bah tastaghfiru laka idza sa'ita. Dan ikan-ikan yang di dalam lautan beristighfar, memintakan ampun orang yang berjalan menuju ke pengajian yang niatnya benar. Walakin yang bagilaka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya samratul ilmi. Karena petunjuk Allah ini adalah buah dari ilmu. Bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Karena ada istilah gini, Pak, al bidayah lahiyan nihayah. Awal itu penentu akhir. Ketika niat kita dalam bertolabul ilmi, dalam ngaji atau beramal, ini kok baik, insya Allah akhirnya juga baik. Ketika kita niati taqarrub, mendekatan diri kepada Allah, hati kita akan ditata oleh Allah. Karena ibadah ini tidak hanya raga saja, tapi jiwa. Jiwa raga harus bareng. Bahkan niat ini bisa merubah suatu hal yang tidak ada pahalanya jadi ada pahalanya. Kata Sayyid Abdullah bin Alim al-Haddad mengatakan, waqad tu'assiru an-niyah, lan teman-teman ngelabeti apa an-niyatu niat as-shadiqah kang bener fil amri ing dalam urusan al-mubahi kang mubah. Hal yang mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang jika kita lakukan tidak mendapat apa-apa dan kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu mubah. Nah, ini ketika kita tahu caranya, kita pernah ngaji, tahu caranya, niat. Ini hal yang mubah jadi sumber pahala. Maka fayasiru kurbatan. Fayasiru kurbatun lillah. Maka hal yang mubah itu bisa mengantarkan kita mendekat kepada Allah. Min haitsu anna lil wasail hukmul maqasid. Seperti halnya orang yang makan, Pak. Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan makan, contoh makan. Makan ini bukan kok wajib, bukan kok makruh, bukan kok sunnah, tapi mubah.
Tapi bisa jadi ada kalanya haram, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh makan. Tapi hukum asli makan itu mubah. Nah, sesuatu hal yang mubah ini bisa menimbulkan pahala, kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Ini kalau orang yang bisa niat. Seperti makan niatnya bagaimana? Bi'aklihi at-taqawi, diniati supaya kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'ityanihi ahlahu atas sabub fi khusli waladin ya'budullah, atau makan supaya kuat hubungan suami istri sehingga menghasilkan anak yang soleh. Oh, ini contohnya Said Abdullah malah gitu. Jadi ini juga ibadah. Ini akan menimbulkan pahala di dunia dan di akhirat. Wa yushtaratu lisidqin niyah alla yakdzibaha al-amal, dan disyaratkan niat yang benar-benar niat ini disyaratkan tidak mengingkari amalnya, tidak ingkar, tidak meleset. Misalkan faman yatlubil ilm, seperti contohnya ketika ada orang ngaji, misalkan wayaz amu annan niyatahu fi tahsilihi ayya mala wa yu'allimah. Ada orang ngaji, kemudian dia punya niatnya ngaji itu untuk supaya dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu tersebut. Ketika dia sudah mendapatkan ilmu, mau mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, fa'il lam yaf'al dzalik, maka ketika orang itu tidak melaksanakannya, inda tamakun, ketika dia punya kesempatan tapi tidak mau melaksanakannya, maka faniyatu ghairu shadiqah, niatnya kosong, niatnya tidak dianggap niat yang baik. Awalnya bagus kan niatannya, saya pengen ngaji, nanti kalau bisa saya amalkan, saya tularkan, saya ajarkan kepada anak-anak. Niatnya bagus. Tapi setelah mendapatkan ilmu, orang ini dikasih waktu oleh Allah sehingga ia mungkin untuk mengamalkan, untuk mengajarkan ilmunya, tapi dia enggan untuk melaksanakan itu semua. Maka niatnya rusak. Faniyatu ghairu shadiqah. Dianggap niatnya rusak. Nggak dapat apa-apa. Contoh lagi, kaman yatlubud dunya, seperti orang bekerja. Wa yaz'amu annahu innama yatlubuha li ajril istighna 'anin nas. Ada orang bekerja niatnya ini supaya mendapatkan uang dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini bagus ini niatnya. Karena meminta-minta itu apa? Kesalahan, Pak. Salah, meminta-minta kepada orang lain itu salah. Mending hutang. Nah, ini contohnya ada orang bekerja dengan niatan supaya mendapatkan uang dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa tasadduqu 'alal muhtajin, dan wa tasaddaqu, dan kalau punya uang dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Wasilatul aqrabin, dan untuk silaturahim. Fa illam yaf'al dzalik, niatannya udah bener ini niatannya. Tapi kalau orang ini tidak menjalankan apa yang diniati, toh padahal dia mampu, maka fala asar li niyatihi, niatnya tidak bermanfaat. Artinya sia-sia. Dari bekerjanya ini nggak ada pahala, nggak ada unsur pahala. Jadi niat sama amal harus cocok. Niatnya pengen beramal,
mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, sehingga sudah diberi waktu oleh Allah untuk mengamalkan, tapi dia enggan, nggak mau mengamalkan, entah sibuk atau bagaimana, maka niatnya tidak ada pahalanya. Wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi. Di sini dikatakan niat itu tidak berpengaruh dalam maksiat, syai'an kama at-tathhira la asra lahu fi najasil ain. Jadi ketika tadi dicontohkan ya, maksiat kok niat ikhlas lillahi ta'ala, ya enggak jadi. Faman wafaqa insanan ala ghibatin muslimin wadda'i annahu yaqsidu bidzalika idkhalu surur ala qalbihi fa huwa ahadul mughtabin. Barang siapa yang ghibah atau ngomongin kesalahan orang lain supaya menjadikan ramai dalam obrolan, ini juga salah. Niatannya supaya ramai, disusupi dikasih ngomongin orang lain. Tujuannya supaya orang lain ini suka. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa da'i annahu nawa bisukutihi at-tawfiqi an kasri qalbil mubashiri fa huwa syariku fil ismi. Barang siapa yang diam dalam hal kebaikan, diam, kemudian tidak mau menegur dalam hal kemungkaran, dia diam saja, maka ini termasuk syarikuhu fil ismi, dia berdosa. Inilah pentingnya niat. Dalam beribadah kita harus pinter-pinter meniati ibadah kita supaya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ketika kita mau makan, kita ingat dawuhnya Allah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang halal, dari makanan yang halal yang kami berikan kepadamu. Kita niati untuk supaya kuat beribadah. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kemudian setelah kita makan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Penting, niat itu penting. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ada hadis yang menarik, yang mana niatan saja itu bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Yaitu kata Rasulullah SAW, an-nasu arba'atun. Manusia itu ada 4, Pak. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, yaitu ada orang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah dan harta oleh Allah. Kemudian fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi, kemudian ia mentasarrufkan hartanya dengan ilmunya. Jadi misalkan ada ulama kaya, kemudian hartanya ini ditasarrufkan dengan keilmuannya. Lalu ada orang melihat hal itu, dia punya keniatan, dia berkata, ya Allah, jika engkau berikan aku seperti orang ini, aku pengen ya Allah mengamalkan seperti orang ini, yaitu punya harta, punya ilmu, kemudian mentasarrufkan hartanya dengan keilmuannya. Maka fahuma fil ajri sawaun,
keduanya ini pahalanya sama-sama besarnya. Yang satu cuma berkeinginan saja. Enaknya niat. Tapi ada laki-laki yang diberi oleh Allah harta, tapi dia tidak diberi ilmu, sehingga orang ini fawa yakhbitu fi malihi bijahlihi, mentasarrufkan hartanya semaunya sendiri, semaunya nafsunya sendiri dengan kebodohannya. Lalu ada orang yang melihat orang ini berkata, "Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku harta, saya pengen bersenang-senang seperti orang itu." Maka berkata seperti ini saja, fahuma fil wizri sawa'un, dia dosanya sama seperti pelaku. Di dalam kitab Usfuriyah dikatakan, dulu itu ada suatu daerah yang dilanda kelaparan, Pak. Kemudian laki-laki situ jalan-jalan sambil mencari apa? Mencari pekerjaan, mencari makanan. Di tengah jalan melihat tumpukan pasir dan dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, seandainya pasir ini berubah menjadi gandum, berubah menjadi beras, akan saya sedekahkan kepada kaum yang sedang kelaparan." Maka malaikat saat itu ribut, Pak, mencatat kebaikan orang ini. Padahal cuma niatan saja, keinginan saja. Ini dicatat seperti bersedekah sebanyak pasir tersebut. Maka niatan seseorang ini perlu dibangun dan dibangun. Bisa kita amalkan ketika kita di jalan melihat orang-orang yang dermawan misalkan, ya Allah, saya pengen seperti itu. Atau melihat orang yang sedang kesusahan misalkan, doakan. Ini adalah ciri khas orang soleh. Tanda-tanda orang soleh itu sedikit-sedikit mendoakan. Ada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala asal Kediri, itu ketika melihat pemaksiat atau pemabuk itu didoakan, ya Allah, bahagiakan orang ini sebagaimana Engkau bahagiakan pula kelak di akhirat. Begitu, Pak. Ya Allah, bahagiakan orang ini nanti juga di akhirat, bahagiakan ya Allah. Gitu. Maka tidak ada salahnya kita amalkan kebaikan-kebaikan ini supaya hati kita lembut. Karena inti dari semua ibadah itu adalah kasih sayang. Di dalam kitab Nasaibul Ibad dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ketika kamu mampu mengasihi, menyayangi apa-apa yang ada di dunia ini, apa-apa yang ada di bumi, maka penduduk langit, yaitu malaikat, akan mendoakan rahmat kepadamu, akan mengasihimu. Intinya kasih sayang. Nah, kasih sayang ini terbentuk dari awalnya kita mendekat kepada Allah. Coba ketika niatan kita salah saja, ketika niatan kita itu tujuannya untuk pengen populer, nggak ada rasa kebaikan di hati, malah timbul rasa sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan kasih sayang inilah yang bisa menolong kelak kita di kuburan, kelak di alam barzah, kelak di akhirat. Banyak kisah-kisah para ulama, para sahabat yang amal ibadahnya itu tidak bisa menolong, Pak. Justru yang menolong di alam barzah itu adalah kasih sayang. Ada Sayyidina Umar, beliau kurang apanya? Sahabat yang keyakinannya luar biasa, sahabat yang adilnya luar biasa. Itu ketika meninggal, ada banyak orang yang mimpi bertemu Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, alhamdulillah, Allah berikan kebahagiaan kepadaku. Lalu orang-orang yang mimpi itu bertanya, wahai sahabat Umar, apa yang
menjadikan Allah memberikan kebahagiaan kepadamu saat ini? Apakah keadilanmu? Apakah kedermawananmu? Apakah ibadahmu? Tidak. Yaitu suatu ketika saya melihat anak kecil bermain, burung kecil, dan burung kecil itu saya beli, lalu saya lepaskan. Gara-gara itulah saya diberi kebahagiaan di alam barzah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menata niat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi anak cucu yang solih-solihah, berakhlakul karimah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya Allah, Allahumma jannibna wa auladana wa ahlana wa talamidana wa jamaatina wa man yajlisu fi hadal majlis min munkaratil akhlaq, min munkaratil akhlaq, min munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq ya Allah. Jauhkanlah kami dari akhlak-akhlak yang tercela ya Allah. Jauhkanlah anak cucu kami dari akhlak yang tercela ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.